Kadang setelah lo mutusin buat no contact, yang lo rasain bukan ketenangan, tapi kekosongan. Awalnya lo pikir berhenti ngubungin dia bakal bikin lo lebih kuat. Lo pikir waktu bakal nyembuhin semuanya. Tapi ternyata di hari-hari pertama, justru yang datang itu rasa sepi yang nggak lo duga. Lo buka HP, scroll chat lama, terus senyum kecil muncul tanpa sadar. Bukan karena lo bahagia, tapi karena lo kangen sama versi diri lo yang dulu masih punya dia. Lo inget gimana rasanya pas notifikasi dari dia muncul. Gimana satu pesan singkat bisa bikin hari lo lebih hidup. Dan sekarang semuanya hilang. Bukan karena dia nggak peduli, tapi karena lo yang memilih untuk berhenti berharap. Setidaknya itu yang lo coba yakinkan ke diri sendiri. Tapi di balik itu semua, lo tahu, lo belum sepenuhnya tenang. Ada bagian dalam diri lo yang terus nanyain hal yang sama setiap malam. Dia lagi ngapain ya sekarang? Lo ngebayangin, mungkin dia juga kepikiran hal yang sama. Tapi lo sadar lo nggak bisa maksa. Lo cuma bisa diem, pura-pura cuek, pura-pura udah biasa tanpa dia. Di titik ini, banyak orang nyerah. Mereka ngerasa no contact itu nggak ada gunanya. Terus balik ngechat duluan. Padahal sebenarnya fase ini, fase galau, rindu tapi nahan diri, adalah bagian terpenting. Karena justru disinilah mental lo diuji. Lo lagi belajar buat nggak bergantung sama kehadiran seseorang buat nentuin bahagia lo sendiri. Lo mungkin mikir, tapi gue beneran kangen. Wajar, nggak ada yang salah dengan kangen. Tapi lo juga harus sadar, kalau kangen bukan alasan buat ngelangkah mundur. Rasa kangen cuma pengingat bahwa lo pernah punya sesuatu yang berarti. Tapi belum tentu harus diulang lagi. Dan yang lebih penting dari semuanya adalah gimana lo bisa berdamai sama perasaan itu, tanpa harus ngemis perhatian lagi. Sekarang bayangin gini, selama lo diem, selama lo nggak muncul, dia mulai ngerasa aneh. Biasanya lo yang dulu selalu nyapa duluan, tiba-tiba hilang begitu aja. Biasanya lo yang selalu ada setiap dia butuh, sekarang nggak ada lagi. Awalnya dia ngerasa lega. Dia pikir, oh akhirnya dia ngerti juga. Tapi lama-lama kerasa lega itu berubah jadi bingung. Dia mulai bertanya-tanya dalam diam. Dia beneran udah lupa sama gue ya? Dan lo tahu apa yang lebih kuat dari rasa rindu? Rasa penasaran. Itu sebabnya lo nggak perlu panik kalau sekarang dia belum ngasih tanda-tanda apapun. Karena semakin lo nggak ngasih reaksi, semakin besar kemungkinan dia bakal mikirin lo lagi. Tapi sebelum semua itu kejadian, lo harus beresin dulu satu hal. Diri lo sendiri. Karena no contact bukan cuma tentang nahan buat nggak ngechat. Ini tentang ngatur ulang emosi, ngerapiin hati, dan ngejaga harga diri lo supaya nggak jatuh lagi ke tempat yang sama. Lo lagi belajar buat punya kendali atas diri lo sendiri. Dan itu nggak mudah. Ada hari di mana lo ngerasa kuat, tapi ada juga hari di mana lo pengen banget nyerah. Tapi justru di hari lo pengen nyerah itu, lo harus ingat alasan kenapa lo mulai. Lo mulai no contact bukan buat bikin dia nyesel. Lo mulai ini buat nyelamatin diri lo dari hubungan yang udah nggak sehat. Dari perasaan yang bikin lo kehilangan jati diri. Dari kebiasaan ngejar seseorang yang nggak pernah benar-benar berjuang buat lo. Jadi, waktu lo mulai galau lagi, jangan buru-buru berpikir lo gagal. Justru artinya lo manusia. Lo masih punya hati. Lo masih bisa ngerasain kehilangan. Dan itu tanda kalau lo pernah tulus. Tapi lo juga harus tahu batasnya. Kapan lo harus berhenti berharap dan mulai fokus buat bangkit lagi. Ada satu hal yang sering dilupain banyak orang. Diam lo itu bukan kekalahan. Diam lo adalah cara paling elegan buat ngambil kembali harga diri lo. Lo lagi ngajarin diri lo buat kuat tanpa harus diakui sama siapapun. Lo lagi ngebangun ulang pondasi diri yang dulu sempat hancur karena berharap terlalu besar. Dan ketika lo bisa melewati fase ini, lo bakal sadar. Ternyata lo nggak butuh validasi dari siapapun buat ngerasa berharga. Perasaan hampa itu nggak selamanya buruk. Kadang itu cuma ruang kosong yang disiapin buat hal baru. Buat versi lo yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih paham arti cinta yang sebenarnya. Cinta yang nggak ngebuat lo kehilangan diri sendiri. Jadi kalau hari ini lo lagi di titik itu, ngerasa sepi, ngerasa kehilangan arah setelah no contact, jangan takut. Karena lo lagi di tengah proses terbaik dalam hidup lo. Proses buat jadi orang yang bisa bahagia, bahkan tanpa dia, pelan-pelan aja. Nggak usah buru-buru ngelupain, tapi juga jangan terus nyimpen rasa yang udah nggak sehat. Fokusnya sekarang bukan di dia, tapi di lo. Mulai dari hal kecil. Tidur cukup, olahraga, kerja yang bener, nongkrong sama teman. Cari hal baru yang bisa bikin lo berkembang. Karena percayalah, di saat lo sibuk memperbaiki diri,
energi lo bakal berubah. Dari yang dulunya nempel ke orang lain, jadi kembali ke diri lo sendiri. Dan saat itu terjadi tanpa lo sadari, lo mulai kelihatan beda. Lo mulai punya aura yang tenang. Lo nggak lagi kelihatan butuh, tapi berharga. Dan Sheila di saat itulah, dia mulai sadar kalau kehilangan lo bukan hal sepele. Jadi kalau lo tanya, apa yang harus dilakukan setelah no contact? Jawabannya sederhana, jangan buru-buru nyari dia. Buru-buru nyari diri lo sendiri. Karena setelah lo ketemu versi terbaik dari diri lo nggak perlu ngejar siapapun lagi. Mereka yang bakal datang sendiri, karena mereka akhirnya sadar, orang yang dulu mereka remehkan sekarang udah nggak sama lagi. Setelah lo berhasil ngelewatin masa no contact, dan mulai terbiasa hidup tanpa kabar dari dia, sekarang waktunya buat ngelangkah ke tahap paling penting. Jaga diri, bukan jaga rasa. Kebanyakan orang gagal di fase ini, karena fokus mereka masih salah arah. Mereka lebih sibuk mikirin kira-kira dia kangen gue nggak ya, daripada mikirin gue udah berkembang sejauh apa setelah ninggalin semua ini. Padahal inti dari no contact bukan buat bikin dia nyesel, tapi buat bikin lu sadar bahwa hidup lo nggak berhenti cuma karena satu orang pergi. Di titik ini, lo mesti mulai belajar bedain antara dua hal, ngerawat luka dan terus ngelihatin luka. Kalau lo ngerawat luka, lo berusaha nyembuhin diri. Tapi kalau lu terus ngeliatin luka, lu cuma nyiksa diri sendiri. Jadi langkah pertama buat bener-bener move on bukan dengan nyari kabar dia, tapi dengan ngerawat diri lu sendiri. Mulai dari hal paling sederhana. Tidur cukup, makan yang benar, olahraga, kerja yang fokus, dan yang paling penting, berhenti stalking. Karena setiap kali lu ngeliat update dia, lu ngasih celah buat hati lu mundur lagi ke masa lalu. Lu buka luka yang sebenarnya udah mulai sembuh. Dan tanpa sadar, lo bikin diri lo sendiri stuck di tempat yang sama. Mungkin lo bilang, tapi gue cuma pengen tahu dia gimana sekarang. Enggak, lo nggak cuma pengen tahu. Lo pengen ngerasa tenang karena masih bisa ngelihat dia. Tapi kenyataannya setiap kali lo ngelihat, lo malah makin gelisah. Karena pikiran lo nggak pernah berhenti ngebandingin. Dia kelihatan bahagia tanpa gue. Dia udah punya yang lain. Dia beneran udah lupa sama gue. Dan dari situ, lo mulai kehilangan arah lagi. Padahal lo udah sejauh ini. Jadi sekarang balik ke prinsip awal. Jaga diri bukan jaga rasa. Artinya lo harus mulai hidup buat diri lo sendiri. Bukan buat membuktikan sesuatu ke dia. Lo harus berhenti ngejaga kenangan. Berhenti ngejaga harapan. Berhenti nunggu dia sadar. Karena orang yang terus nunggu, gak akan pernah bener-bener jalan maju. Lu tahu nggak hal paling menarik dari seseorang yang baru aja kehilangan adalah ketika dia bisa tetap berdiri tegak tanpa pura-pura bahagia. Ketika dia bisa ngelangkah pelan tapi pasti. Ketika dia bisa milih buat jaga hati, bukan buat nyalahin keadaan. Itu kekuatan yang nggak semua orang punya. Dan disinilah lo mulai ngebangun pondasi baru buat diri lo. Bukan cuma biar dia nyesel, tapi biar lo bisa ngelihat diri lo sendiri di cermin dan bilang, gua nggak sempurna, tapi gue nggak mau jatuh di tempat yang sama 2 kali. Mulai fokus ke hal-hal yang bikin lo berkembang. Baca buku, kerja keras, bangun karier, kembangin hobi yang dulu sempat lo lupain. Lakuin hal-hal yang bikin lo merasa hidup. Bukan yang cuman bikin lo terlihat hidup di depan orang lain. Karena yang paling penting bukan gimana dunia ngeliat lo, tapi gimana lo ngeliat diri lo sendiri. Lo nggak perlu berubah buat menarik perhatiannya lagi. Lo cukup berubah supaya lo nggak gampang kehilangan arah kalau cinta lagi nggak berpihak. Lo nggak perlu jadi versi yang dia mau. Lo cuma perlu jadi versi terbaik dari diri lo sendiri. Yang tahu kapan harus pergi dan tahu kapan harus berhenti berharap. Dan ketika lo mulai fokus jaga diri, pelan-pelan semua yang dulu terasa berat bakal berubah jadi ringan. Rasa kangen nggak hilang, tapi lo udah tahu gimana cara ngendaliinnya. Rasa sedih masih ada, tapi lo nggak lagi tenggelam di dalamnya. Karena lo sadar, bukan perasaan yang harus dijaga, tapi keseimbangan diri lo sendiri. Lo bakal nyadar satu hal penting. Selama ini, lo terlalu sibuk jagain rasa buat orang lain, sampai lupa jagain perasaan lo sendiri. Lo terlalu takut kehilangan dia, sampai lupa kalau lo juga bisa kehilangan diri lo sendiri. Dan sekarang waktunya buat balikin itu semua. Mulai rawat pikiran lo. Kalau dulu lo sering overthinking tentang dia, sekarang alihin energi itu buat hal-hal produktif. Mulai rawat tubuh lo. Kalau dulu lo sering begadang buat mikirin dia, sekarang tidur yang cukup biar lo bisa bangun dengan energi baru.
mulai rawat jiwa lo. Kalau dulu lo sering ngerasa kosong karena dia pergi, sekarang isi ruang itu dengan hal-hal yang bikin lo berkembang. Karena pada akhirnya, kebahagiaan nggak datang dari seseorang yang ngechat lo lagi. Kebahagiaan datang dari momen ketika lo sadar bahwa lo baik-baik aja, bahkan tanpa dia. Lo harus ngerti, cinta yang sehat dimulai dari diri yang utuh, dan lo nggak akan bisa ngerasain cinta yang benar kalau lo masih sibuk nyembuhin luka dari cinta yang salah. Jadi daripada terus nyimpen rasa yang bikin lo nyangkut, lebih baik jaga diri lo sampai lo bisa bilang, sekarang gue udah cukup kuat buat nggak nyari kebahagiaan di orang lain. Percayalah, ketika lo mulai jaga diri, lo bakal punya daya tarik yang beda. Bukan karena lo berusaha kelihatan keren, tapi karena lo tenang. Dan orang yang tenang itu selalu menarik. Lo nggak lagi butuh pengakuan, karena lo udah tahu nilai lo sendiri. Dan saat lo udah di tahap itu, tanpa lo sadari, dunia mulai berubah. Energi lo berubah, cara lo bicara berubah, cara lo jalan berubah. Orang-orang bakal ngerasa ada sesuatu yang beda dari diri lo. Aura yang nggak bisa dijelasin, tapi bisa dirasain. Dan lucunya, kadang justru di saat lo udah nggak berharap apa-apa, orang yang dulu lo jaga perasaannya malah mulai nyari lo lagi. Tapi kali ini, posisinya beda. Bukan lo yang ngejar, tapi lo yang dipilih. Bukan lo yang nunggu, tapi lo yang menentukan. Karena lo udah ngerti satu hal penting. Cinta sejati nggak lahir dari rasa takut kehilangan, tapi dari seseorang yang tahu cara menjaga dirinya dulu. Jadi, kalau sekarang lo masih ngerasa kangen, masih kepikiran, masih pengen tahu kabarnya, nggak apa-apa. Itu manusiawi. Tapi lo juga harus ingat, rasa itu nggak harus lo rawat. Lo cukup sadari, rasain, lalu lepasin pelan-pelan. Karena yang perlu lo jaga sekarang bukan rasa terhadap dia, tapi kedamaian dalam diri lo sendiri. Mulai hari ini, jadikan energi lo bukan buat nunggu kabar dari dia, tapi buat ngebangun versi diri lo yang baru. Versi yang lebih kuat, lebih tenang, dan sekarang setelah lo mulai bisa jaga diri dan berhenti sibuk mikirin rasa, waktunya buat ngambil langkah yang sering diremehin, tapi punya efek luar biasa besar. Balikin aura misterius lo. Kenapa ini penting? Karena selama lo deket sama dia dulu, mungkin dia udah terlalu hafal sama lo. Dia tahu kapan lo marah, tahu gimana cara lo nyenengin dia, tahu seberapa cepat lo luluh tiap kali dia datang. Lo jadi terlalu bisa ditebak. Dan ketika seseorang udah bisa nebak lo, daya tarik lo pelan-pelan memudar. Nah, disinilah rahasia terbesar dimulai. Bukan dengan pura-pura cuek, tapi dengan jadi versi diri yang nggak lagi gampang dibaca. Versi diri yang punya arah baru, rutinitas baru, bahkan cara berpikir baru. Aura misterius bukan tentang lo ngilang total atau ngejauh tanpa alasan, tapi tentang lo ngasih jarak secukupnya, biar dia punya ruang buat penasaran lagi. Biar dia mulai bertanya-tanya, dia sekarang lagi ngapain ya? Kok vibe-nya beda? Dan percayalah, rasa penasaran kayak gini jauh lebih kuat daripada 1000 kata rindu. Mulai dari hal kecil. Kalau dulu lo sering update story setiap jam, sekarang nggak perlu sering-sering. Tapi begitu lo update, pastiin itu punya makna. Bukan curhat, bukan kode, tapi sinyal halus bahwa lo lagi sibuk bertumbuh. Kayak nongkrong bareng teman baru, belajar hal baru, kerja keras buat sesuatu yang lo suka. Tunjukin kalau hidup lo nggak berhenti setelah dia pergi. Aura misterius bukan tentang nutup diri, tapi tentang gimana lo ngasih dunia lihat sisi lo yang berkelas tanpa banyak bicara. Lo nggak perlu pamer, lo cukup hidup dengan tenang, dan biarin hasilnya ngomong sendiri. Karena di dunia yang rame banget sama orang yang pengen diperhatiin, seseorang yang tenang dan nggak banyak bicara justru paling menarik. Lo tahu kenapa? Karena orang yang tenang kelihatan punya kendali. Dan kendali itu seksi ketika lo nggak buru-buru ngebales pesan, bukan karena lo sombong, tapi karena lo punya hidup sendiri. Ketika lo nggak lagi gampang baper, bukan karena lo dingin, tapi karena lo udah cukup dewasa buat ngerti mana yang pantas lo perjuangin. Dari situ lo mulai punya aura yang beda. Aura yang nggak dibuat-buat, tapi muncul dari kepercayaan diri baru yang lo bangun pelan-pelan. Jangan salah, misterius bukan berarti lo harus berubah jadi orang lain. Justru sebaliknya, lo cuman perlu balik ke versi diri lo yang dulu pernah bikin dia jatuh cinta. Versi yang punya arah, yang nggak gampang goyah, yang fokus sama hidup sendiri. Dulu mungkin lo kehilangan sisi itu karena lo terlalu sibuk nyenengin dia. Terlalu sering ngalah, terlalu takut kehilangan.
terlalu pengen diakui, dan tanpa sadar lo kehilangan magnet alami yang dulu bikin lo menarik. Sekarang waktunya lo ambil lagi magnet itu. Mulai perhatiin cara lo ngomong. Lebih tenang, lebih kalem tapi tegas. Mulai perhatiin penampilan lo. Bukan buat pamer tapi buat ngasih sinyal ke dunia bahwa lo ngerawat diri. Lo punya value, lo layak dihormati. Mulai perhatiin sikap lo. Jangan buru-buru ngejelasin apapun. Jangan overshare, jangan ngeluh di depan umum. Simpan sebagian hal buat diri lo sendiri. Karena orang yang terlalu terbuka kehilangan misterinya. Dan orang yang terlalu berisik kehilangan pesonanya. Biarkan sebagian cerita tentang lo tetap jadi tanda tanya. Biar orang, termasuk dia, penasaran dan nyari tahu sendiri. Itu jauh lebih kuat daripada lo berusaha keras buat bikin dia sadar kalau lo berubah. Ingat, perubahan terbaik itu nggak diumumin. Perubahan terbaik itu dirasain. Dia mungkin ngelihat lo dari jauh, lewat story atau dari omongan temen. Dia mungkin pura-pura nggak peduli, tapi pikirannya bakal kerja terus. Dia bakal mikir kenapa dia sekarang kelihatan beda ya. Dan dari situ, rasa penasaran berubah jadi perhatian. Perhatian berubah jadi rasa kagum. Dan kalau lu terus jaga ritmenya, rasa kagum itu bakal berubah jadi rasa kehilangan. Kuncinya cuman satu, jangan buru-buru. Aura misterius bukan sesuatu yang lo bentuk dalam semalam. Itu proses. Proses di mana lo berhenti ngejar, berhenti menjelaskan, dan mulai membiarkan waktu bekerja buat lo. Karena gini, semakin lo tenang, semakin besar kemungkinan orang lain kehilangan kendali. Dan semakin lo sulit ditebak, semakin besar dorongan buat orang lain mencari tahu tentang lo. Itulah kenapa banyak hubungan bisa balik lagi setelah salah satu pihak benar-benar berubah. Bukan karena mereka dirayu, tapi karena mereka penasaran. Karena mereka ngerasa kehilangan koneksi yang dulu mereka pikir bisa mereka kendalikan. Jadi kalau lo pengen bikin dia balik, jangan lakukan dengan kata-kata, lakukan dengan keheningan. Biar waktu yang ngomong, biar perubahan lo yang bersuara. Dan kalau suatu hari dia mulai nyari lo lagi, nanya kabar atau tiba-tiba muncul seolah-olah nggak ada yang terjadi, tetap tenang. Jangan kasih dia semua jawaban sekaligus. Biarkan dia berjuang buat ngerti lo lagi. Biar dia ngerasain kalau kali ini lo bukan lagi sosok yang bisa ditebak. Biar dia sadar kalau kehilangan lo berarti kehilangan rasa nyaman yang dulu dia anggap pasti. Lo tahu kenapa orang suka sama yang misterius? Karena misteri itu bikin mereka ngerasa penasaran, tapi juga tertantang. Dan ketika mereka ngerasa tertantang, mereka bakal berusaha. Mereka bakal ngejar, bukan karena lo memaksa, tapi karena mereka pengen tahu lebih banyak tentang lo. Dan di titik itulah lo udah berhasil. Bukan karena lo main drama, tapi karena lo punya nilai yang nggak bisa didapat dengan mudah. Karena lo bukan lagi seseorang yang gampang ditebak, gampang dijangkau, atau gampang luluh. Lo sekarang punya jarak yang pas antara kelembutan dan ketegasan. Antara perhatian dan batas. Itu yang bikin lo menarik. Itu yang bikin lo punya daya tarik baru. Dan itu juga yang bakal bikin dia sadar kalau orang yang dulu dia setelah lo mulai balik punya kendali atas diri sendiri, dan aura lo pelan-pelan berubah jadi sesuatu yang tenang tapi memikat. Sekarang waktunya naik ke level berikutnya. Tahap yang sering dilewatkan banyak orang. Bangun nilai diri tanpa perlu pembuktian. Ini adalah fase di mana lo berhenti hidup untuk dilihat dan mulai hidup untuk dirasain. Berhenti sibuk nunjukin perubahan, tapi mulai benar-benar jadi perubahan itu sendiri. Karena orang yang berharga nggak perlu bilang, lihat gue udah berubah. Cukup dengan cara dia jalan, cara dia ngomong, dan cara dia menghadapi hidup, orang lain bakal tahu bahwa dia udah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Masalahnya, banyak orang salah paham tentang arti move on. Mereka kira, biar kelihatan berhasil, mereka harus buktiin sesuatu ke mantan mereka. Mereka upload foto bahagia, pamer pencapaian, atau sengaja tunjukin seolah-olah udah punya pengganti. Tapi semua itu cuma topeng. Karena yang benar-benar udah sembuh, nggak lagi butuh bukti. Nilai diri bukan tentang berapa banyak yang lo punya, tapi tentang seberapa tenang lo menjalani hidup tanpa butuh pengakuan. Dan tenang itu cuma bisa muncul kalau lo tahu arah lo sendiri. Coba lo pikir, selama ini lo mungkin terlalu sibuk ngejar validasi. Dari pasangan, dari teman, dari dunia luar. Lo pengen dianggap cukup, pengen diakui, pengen dicintai balik dengan cara yang sama. Sampai lo lupa, nilai lo nggak pernah datang dari orang lain. Nilai lo datang dari diri lo sendiri. Mulai sekarang, ubah arah fokusnya. Daripada nyari pembuktian ke dia,
Buktikan ke diri lo sendiri bahwa lo bisa berdiri tanpa pegangan siapapun. Kalau dulu lo gampang goyah, sekarang latih diri buat tetap stabil. Kalau dulu lo gampang marah, sekarang belajar buat lebih sabar. Kalau dulu lo butuh perhatian buat ngerasa berarti, sekarang kasih perhatian itu ke diri lo sendiri dulu. Banyak orang pengen dihargai tapi lupa gimana caranya menghargai diri sendiri. Mereka terus berharap orang lain ngelihat nilai mereka, padahal mereka sendiri nggak pernah berhenti buat ngeragukan diri. Dan lo nggak akan pernah bisa bikin orang lain lihat nilai lo, selama lo sendiri nggak percaya kalau lo berharga. Nilai diri tumbuh bukan dari pujian, tapi dari proses. Dari hari-hari sepi yang lo lewatin sendirian. Dari keputusan-keputusan kecil yang lo ambil tanpa perlu diumumin ke siapapun. Dari setiap langkah kecil yang lo ambil buat jadi lebih baik. Karena setiap kali lo berani ngadepin hari tanpa nunggu siapa-siapa, lo lagi nambah nilai lo sendiri dan lo bakal sadar. Hidup itu jauh lebih ringan kalau lo nggak lagi ngerasa perlu ngebuktiin apapun ke siapapun. Lo nggak perlu update story biar dia tahu lo bahagia. Lo nggak perlu posting pencapaian biar dia nyesel. Lo cukup jalan, cukup fokus, cukup hadir di hidup lo sendiri. Karena kebahagiaan sejati itu nggak butuh penonton. Lo tahu apa yang paling mahal dari seseorang? Ketenangan. Dan ketenangan cuma bisa lo punya kalau lo berhenti ngejar pengakuan. Begitu lo berhenti berusaha terlihat, lo justru mulai bersinar. Karena cahaya sejati nggak datang dari usaha buat dilihat, tapi dari jiwa yang tenang dan tahu nilainya sendiri. Ada satu momen yang bakal selalu lo inget nanti. Saat lo udah nggak lagi peduli dia lihat lo atau enggak. Saat lo bisa ngelakuin sesuatu bukan buat bikin orang lain kagum, tapi karena lo bener-bener pengen ngelakuin itu buat diri lo sendiri. Itu momen dimana lo bener-bener bebas. Dan dari situ semua hal mulai berubah. Lo mulai sadar, lo nggak lagi butuh siapapun buat ngerasa cukup. Lo nggak lagi takut kehilangan karena lo udah tahu gimana cara nemuin diri lo sendiri. Lo nggak lagi takut ditinggal, karena lo udah ngerti. Yang bisa bener-bener ninggalin lo, cuma lo sendiri kalau lo berhenti percaya sama diri lo. Bangun nilai diri itu nggak perlu tergesa. Lo nggak perlu jadi sempurna. Yang penting lo jalan, lo terus belajar, lo terus tumbuh. Dan setiap kali lo jatuh, lu bangkit lagi dengan cara lu sendiri. Bahkan kalau sekarang belum ada yang ngelihat perubahan lu, nggak apa-apa. Yang penting lu tahu lu lagi berkembang. Karena sesuatu yang tumbuh dalam diam biasanya justru yang paling kuat akarnya. Dan tahu nggak hal yang paling menarik dari seseorang yang udah punya nilai diri tinggi? Dia nggak butuh omongan siapapun buat nentuin arah hidupnya. Dia nggak gampang terguncang sama kehilangan. Karena dia tahu, yang pergi bukan kehilangan tapi pelajaran. Dia nggak perlu validasi buat ngerasa berharga, karena dia tahu harga dirinya nggak bisa diukur dari perhatian siapapun. Mungkin nanti dia bakal lihat lo lagi, bukan karena lo nyari, tapi karena lo bersinar dari tempat lo berdiri sekarang. Dia bakal sadar, orang yang dulu dia pikir bisa dia kontrol, sekarang udah nggak butuh dia lagi buat berdiri tegak. Dan percayalah, rasa kehilangan yang paling nyakitin bukan kehilangan seseorang yang sempurna, tapi kehilangan seseorang yang akhirnya bisa bahagia tanpa lo. Tapi bagian terbaiknya adalah, lo nggak peduli lagi. Lo udah selesai main di level itu. Karena sekarang lo ngerti. Tujuan lo bukan bikin dia nyesel, tapi bikin diri lo bangga. Dan rasa bangga itu muncul bukan dari pengakuan, tapi dari kenyataan bahwa lo nggak lagi nyiksa diri. Cuma buat dapetin perhatian. Bangun nilai diri itu soal kedewasaan. Soal gimana lo bisa tetap rendah hati, tapi nggak lagi ngerendahin diri. Soal gimana lo bisa sayang sama orang lain, tanpa kehilangan arah dan jati diri. Soal gimana lo bisa tenang walaupun nggak semua hal berjalan sesuai harapan. Dan kalau suatu hari dia lihat lo lagi, dia bakal sadar, lo bukan lagi orang yang dulu gampang goyah. Lo bukan lagi sosok yang bisa dibolak-balik perasaannya dengan pesan singkat. Sekarang lo udah jadi seseorang yang berdiri tegak, tenang, dan punya nilai yang nggak bisa diganggu-gugat. Lo di tahap ini, lo udah lebih tenang. Rasa kehilangan yang dulu terasa nyekek, pelan-pelan mulai berubah jadi kesadaran. Lo mulai ngerti satu hal penting. Lo nggak perlu selalu muncul di depan dia buat tetap terasa. Karena justru saat lo nggak hadir secara fisik, tapi masih ada di pikirannya, disitulah kekuatan lo mulai bekerja. Bayangin begini, lo nggak lagi ngechat dia, nggak lagi nanyain kabar, tapi entah kenapa, hal-hal kecil tentang lo masih suka muncul di hidupnya. Mungkin dia ngelihat lagu yang pernah lo kirim dulu.
Mungkin dia lewat tempat yang pernah lo datangi bareng. Atau mungkin dia cuma buka story dan lihat sekilas senyum lo yang sekarang lebih tenang. Tanpa sadar lo mulai hidup lagi di pikirannya, tapi bukan sebagai masa lalu yang nyakitin, melainkan sebagai seseorang yang berubah. Seseorang yang sekarang sulit ditebak. Tujuan lo di tahap ini sederhana. Bikin kehadiran lo terasa tanpa perlu lo hadir. Lo cukup jadi bayangan lembut di pikirannya. Bukan dengan cara manipulatif, tapi dengan cara yang elegan. Dengan cara memperlihatkan bahwa lo udah berkembang. Karena manusia itu punya rasa ingin tahu yang alami. Dan saat mereka kehilangan akses terhadap sesuatu yang dulu mereka kenal, mereka akan mulai penasaran lagi. Lu nggak perlu update story tiap jam. Nggak perlu pura-pura bahagia buat nunjukin lu udah move on. Cukup tampil seperlunya tapi punya value di setiap kemunculan. Misalnya lu posting sesuatu tentang passion lo, kegiatan produktif lo, atau bahkan cuma foto sederhana yang vibe-nya tenang. Biar dia lihat tapi nggak ngerti sepenuhnya apa yang terjadi di hidup lo sekarang. Biar dia tahu lo masih hidup, tapi nggak tahu gimana cara nyentuh dunia lo lagi. Itu yang bikin lo menarik. Karena rasa ingin tahu, kalau dikelola dengan tepat, bisa jadi bahan bakar buat bikin seseorang pelan-pelan pengen datang lagi. Ingat, cewek itu sensitif terhadap perubahan. Dia bisa ngerasain kalau lo udah nggak sama kayak dulu. Kalau dulu lo yang selalu nunggu kabar, sekarang lo yang lebih sibuk. Kalau dulu lo yang gampang kebawa emosi, sekarang lo lebih kalem. Kalau dulu lo yang selalu ngejar, sekarang lo jalan di arah lo sendiri. Dan perubahan itu pelan-pelan bikin dia ngerasa kehilangan kontrol. Bukan karena lo mainin dia, tapi karena lo udah lepas dari versi lo yang dulu gampang ditebak. Yang perlu lo pahami, kehadiran itu nggak selalu butuh kontak langsung. Kadang justru dengan jarak lo bisa bikin seseorang ngerasa lo lebih hadir. Karena jarak menciptakan ruang buat rindu tumbuh. Kalau dulu lo selalu ada, dia nggak sempat ngerasa kehilangan. Tapi sekarang ketika lo nggak ada, justru dia mulai sadar betapa berartinya lo waktu masih di sana. Biarpun lo nggak ngomong apapun, perilaku lo bisa berbicara. Cara lo menata hidup, cara lo menghadapi hari, cara lo memperlihatkan ketenangan, semua itu jadi pesan diam yang lebih kuat dari ribuan kata. Dan cewek, sekuat apapun mereka menahan perasaan, mereka nggak bisa mengabaikan energi yang datang dari seseorang yang tulus berubah. Energi itu terasa, entah dari tatapan lo, tulisan lo, atau cuma dari caramu membawa diri. Jadi di tahap ini, yang lo butuhin bukan aksi besar, tapi kehadiran halus yang konsisten. Biarkan dia lihat bahwa lo nggak berhenti karena patah hati. Biarkan dia tahu, lo tetap melangkah tanpa drama, tanpa pembuktian. Dan percaya deh, rasa penasaran dia bakal muncul sendiri. Awalnya kecil, mungkin cuma sekadar dia lagi sibuk apa ya. Lalu berubah jadi kenapa dia kelihatan beda ya. Sampai akhirnya tanpa sadar, dia mulai nyari cara buat nyentuh lagi dunia lo yang sekarang. Ingat, misteri yang baik bukan tentang menyembunyikan, tapi tentang memberi ruang untuk diungkap. Jangan tunjukin semua hal tentang lo. Biarkan sebagian tetap jadi teka-teki. Karena semakin dia nggak tahu, semakin besar keinginannya buat tahu. Dan di situ, lo udah mulai balik mengendalikan ritme permainan yang dulu sempat lo kalah di dalamnya. Pelan tapi pasti, energi lo yang tenang, fokus, dan dewasa bakal jadi daya tarik tersendiri. Bukan cuma bikin dia ingat, tapi bikin dia sadar kalau kehilangan lo bukan cuma kehilangan seseorang, tapi kehilangan kesempatan untuk tumbuh bareng orang yang sekarang jauh lebih matang. Dan saat dia mulai ngerasa itu, lo nggak perlu ngapa-ngapain. Karena pada akhirnya, orang yang kehilangan akses terhadap energi tulus yang dulu selalu hadir akan datang lagi, bukan karena lo memintanya, tapi karena hatinya sendiri yang nyari. Jadi tetap tenang, terus tumbuh. Biarkan kehadiran lo terasa lewat perubahan, bukan lewat kehadiran fisik. Dan nanti, saat dia mulai gelisah tanpa tahu alasannya, lo bakal sadar, yang dulu ngejar, sekarang mulai nunggu lo muncul lagi. Ada satu tanda penting yang sering banget dilewatin orang setelah fase no contact. Momen ketika dia mulai reaktif lagi. Tiba-tiba dia mulai muncul. Bisa lewat chat singkat, reaksi di story, atau bahkan cuma komen tipis-tipis di postingan lo. Awalnya lo mungkin bingung, loh dia ngapain muncul lagi? Tapi di dalam hati ada perasaan campur aduk. Antara senang, penasaran, tapi juga sedikit gugup. Karena lo tahu, ini momen yang dulu lo tunggu-tunggu. Tapi justru disinilah banyak orang salah langkah. Banyak yang begitu ceweknya mulai respon, langsung ke bawah euforia, langsung ngebales cepat, langsung ngajak ngobrol panjang.
Bahkan langsung ngira kalau semuanya udah balik kayak dulu. Padahal enggak. Apa yang lo lihat sekarang bukan tanda dia udah balik, tapi tanda dia mulai terusik. Ada sesuatu dalam diri lo yang berubah. Dan itu bikin dia ngerasa kehilangan kontrol. Dia mulai penasaran, mulai ngetes, mulai nyari celah buat lihat. Apakah lo masih sama kayak dulu? Apakah lo masih gampang kebawa perasaan? Masih gampang lo? Masih ngejar kayak dulu? Disinilah ujian mental lo dimulai. Tugas lo cuma satu, tetap tenang. Jangan bereaksi berlebihan. Jangan langsung ngarep, jangan kasih dia kepastian yang dia cari. Karena tujuan dia bukan untuk balik sepenuhnya, tapi buat ngecek posisi lo sekarang. Kalau lo langsung kasih perhatian besar, dia bakal ngerasa menang lagi. Ritme yang udah lo bangun selama ini bisa runtuh seketika. Tenang bukan berarti lo harus dingin. Tenang artinya lo sadar diri. Lo tahu arah permainan ini. Lo tahu kalau lo sekarang punya kendali atas diri lo sendiri. Balas sewajarnya. Santai, nggak perlu basa-basi berlebihan. Kalau dia ngechat cukup respon sopan tapi nggak terlalu cepat. Tunjukin lo punya hidup, punya kesibukan, dan nggak semua hal di hidup lo muter soal dia. Karena sekarang yang lo bangun bukan hubungan semu, tapi harga diri yang stabil. Ingat, orang yang benar-benar berubah itu nggak perlu ngotot buktiin apapun. Ketenangan lo justru yang bikin dia makin penasaran. Dia bakal ngerasa aneh, kok dia beda ya? Biasanya dia langsung semangat kalau aku muncul. Rasa heran itu, kalau dibiarkan tumbuh, akan berubah jadi rasa tertarik lagi. Tapi kalau lo buru-buru mengejar, semua rasa penasaran itu bakal hilang begitu aja. Ada saatnya lo perlu diam dan membiarkan tindakan lo berbicara. Lo nggak perlu ngasih penjelasan panjang. Lo nggak perlu ngingetin dia soal masa lalu, apalagi ngebahas kesalahan. Cukup jadi versi terbaik lo sekarang. Karena kalau dia masih punya perasaan, dia bakal ngeliat sendiri perbedaannya. Dan kalau dia udah mulai ngerasa kehilangan energi lo yang dulu selalu siap sedia, itu udah cukup buat bikin dia gelisah. Mungkin dia bakal nyoba mancing reaksi lo. Bisa dengan ngelucu, bisa dengan pura-pura cuek, atau bahkan dengan bikin lo cemburu. Semua itu ujian kecil buat lihat. Lo masih gampang ke-trigger nggak? Kalau lo tetap kalem, tetap pada posisi lo, dia bakal mulai bingung. Karena bagi dia, lo bukan lagi cowok yang bisa ditebak. Lo bukan lagi cowok yang dikit-dikit butuh validasi. Lo udah jadi seseorang yang punya arah. Dan justru itu yang bikin lo punya daya tarik baru. Ketika lo bisa menghadapi situasi kayak gini tanpa drama, tanpa ego, tanpa emosi berlebih, itu tandanya lo udah menang secara mental. Bukan karena lo ngalahin dia, tapi karena lo ngalahin versi diri lo yang dulu. Versi lo yang selalu reaktif, selalu pengen buru-buru nyambung lagi, selalu takut kehilangan. Sekarang lo udah beda. Lo udah bisa tenang meski dia mulai muncul lagi. Lo udah bisa nyenyum pelan dan bilang ke diri sendiri, gue baik-baik aja dan gue nggak harus ngulang hal yang sama. Kadang, justru ketika lo nggak bereaksi, dia malah makin nempel. Karena dia ngerasa kehilangan kontrol atas sesuatu yang dulu mudah dia dapat. Itu bikin dia penasaran, bahkan frustrasi. Dia akan coba lebih keras buat cari perhatian lo lagi. Dan semakin dia berusaha, semakin lo terlihat berharga di matanya. Bukan karena lo pura-pura cuek, tapi karena lo udah nyaman sama diri sendiri. Inilah titik di mana permainan berubah arah. Dulu lo yang ngejar, sekarang dia yang mulai mendekat. Dulu lo yang selalu butuh validasi, sekarang dia yang nyari kepastian. Dulu lo yang takut kehilangan, sekarang dia yang takut lo udah nggak peduli. Tapi jangan salah, tenang itu bukan berarti lo harus nutup hati selamanya. Kalau suatu saat lo ngerasa dia datang dengan niat baik, datang dengan versi dirinya yang juga berubah, lo bisa pertimbangkan. Tapi pastikan keputusan itu lahir dari tempat yang tenang, bukan dari rasa haus akan perhatian. Lo harus pastiin kalau kali ini lo nggak lagi jatuh karena rindu, tapi memilih karena sadar. Karena pada akhirnya, kontrol sejati bukan tentang siapa yang datang lebih dulu, tapi tentang siapa yang bisa tetap tenang ketika semuanya mulai datang lagi. Dan kalau lo udah bisa sampai di titik ini, percaya, lo nggak cuman bikin dia penasaran, lo udah berhasil ngebangun kekuatan yang selama ini lo cari. Kekuatan buat nggak kehilangan diri sendiri. Meski orang yang lo sayang muncul lagi di depan lo. Lo udah sampai di titik terakhir dari perjalanan panjang yang nggak gampang. Fase no contact yang awalnya cuma lo niatin buat nguatin diri, tapi ternyata ngubah lo sepenuhnya. Kalau lo inget lagi ke awal, dulu lo cemas, gelisah, ngerasa kehilangan arah. Tiap hari lo nunggu kabar, nunggu tanda-tanda dia balik, nunggu sesuatu yang nggak pasti. Tapi sekarang lo berdiri di posisi yang berbeda. Lo nggak lagi nunggu.
Lo nggak lagi minta. Lo nggak lagi ngejar. Lo udah nemuin hal yang jauh lebih penting dari sekadar balikan. Ketenangan. Karena pada akhirnya, tujuan dari no contact bukan buat bikin dia nyesel. Bukan juga buat bikin dia balik. Tujuan sebenarnya adalah buat bikin lo sadar siapa lo sebenarnya. Buat ngelatih lo biar nggak lagi menggantungkan kebahagiaan pada orang lain. Dan sekarang lo udah berhasil. Lo nggak cuma berhenti ngejar dia, tapi juga berhenti ngejar validasi dari siapapun. Lo udah ngelewatin masa-masa paling berat. Malam-malam di mana lo pengen ngechat tapi lo tahan. Momen di mana lo pengen cerita tapi nggak tahu ke siapa. Hari-hari di mana lo ngerasa kosong, tapi tetap berusaha berdiri tegak. Dan dari semua itu lo tumbuh. Pelan-pelan lo jadi lebih kuat. Lo mulai ngerti cara nyembuhin diri tanpa harus punya seseorang buat nyembuhin lo. Lo mulai ngerti makna kehilangan. Bukan sebagai akhir, tapi sebagai jalan buat balik nemuin diri sendiri. Sekarang ketika lo lihat ke belakang, lo bisa nyenyum. Bukan karena lo udah lupa, tapi karena lo udah damai. Lo udah nggak punya beban buat benci. Nggak punya alasan buat nyalahin siapapun. Semua yang terjadi ternyata cuma bagian dari proses lo jadi versi diri yang lebih sadar, lebih dewasa, dan lebih tenang. Dan anehnya di saat lo berhenti berusaha bikin dia sadar, disitulah dia mulai sadar sendiri. Di saat lo berhenti ngejar, justru energi lo yang tenang bikin dia gelisah. Karena cewek manapun, kalau lihat cowok yang dulu selalu ada sekarang bisa hidup tenang tanpa dia, pasti mulai bertanya-tanya. Bukan soal lo masih sayang atau enggak, tapi soal apa yang berubah di dalam dirinya sampai dia bisa sekuat itu. Dan itulah momen di mana lo udah menang. Bukan karena dia nyesel, tapi karena lo udah nggak butuh pengakuan itu lagi. Lo sekarang punya sesuatu yang jauh lebih berharga. Kendali atas diri sendiri. Lo nggak lagi dikendalikan perasaan. Nggak lagi diatur oleh reaksi orang lain. Lo udah ngerti kapan harus maju, kapan harus mundur, dan kapan harus diem. Lo udah ngerti cinta yang sehat itu nggak lahir dari rasa takut kehilangan, tapi dari rasa tenang saat bisa saling memberi ruang. Dan kalaupun suatu saat lo ketemu lagi sama dia, atau sama seseorang yang baru, lo bakal dateng bukan buat ngisi kekosongan, tapi buat berbagi kedewasaan. Menang bukan berarti lo dapetin dia balik. Menang artinya lo bisa lihat dia tanpa rasa dendam, tanpa rasa pengen buktiin apapun. Lo bisa ngelihat dia bahagia tanpa ngerasa lo kalah. Karena lo tahu, kebahagiaan orang lain gak ngurangin kebahagiaan lo. Lo tahu, kalau cinta sejati nggak perlu dipaksa. Dia datang di waktu yang tepat dengan versi diri yang tepat juga. Jadi sekarang, berhenti ngitung hari sejak terakhir kali lo kontak dia. Berhenti stalking, berhenti nunggu story-nya muncul. Karena semua itu udah nggak relevan lagi. Yang relevan sekarang cuma satu hal, lo dan masa depan lo sendiri. Apapun yang terjadi setelah ini, entah dia balik atau enggak, entah dia sadar atau enggak, itu udah di luar kendali lo. Tapi satu hal yang pasti, lo udah menang dalam hal yang paling penting. Lo berhasil berdamai sama diri sendiri. Dan ketika lo udah sampai di titik ini, energi lo berubah. Bukan lagi aura orang yang kehilangan, tapi aura seseorang yang tenang, berdaya, dan punya arah. Aura kayak gitu nggak bisa dipalsuin. Cewek manapun bakal ngerasain bedanya. Dia bisa pura-pura nggak peduli, tapi hatinya tahu ada sesuatu yang beda dari lo sekarang. Dan pada akhirnya, rasa penasaran itu bisa aja bawa dia balik. Tapi bedanya, kali ini lo yang punya pilihan. Lo yang menentukan apakah dia pantas hadir lagi di hidup lo. Atau lo lanjut melangkah sendirian, dengan kepala tegak dan hati yang ringan. Lo nggak lagi jadi korban dari kisah lama. Lo udah jadi tokoh utama dari hidup lo sendiri. Lo udah belajar cara kehilangan tanpa harus hancur. Cara mencintai tanpa harus bergantung. Dan cara pergi tanpa harus benci. Dan kalau ada satu hal yang harus lo ingat dari semua ini, itu adalah kadang kemenangan terbesar dalam cinta bukan saat lo berhasil dapetin orangnya lagi, tapi saat lo bisa tenang walau dia nggak balik. Itu tanda lo udah selesai sama masa lalu. Dan